ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini langsung ikut bergabung dengan saya di Meet, dan saya juga ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini bergabung dalam free webinar ini melalui saluran YouTube channel Personality Institute. Insya Allah sebentar lagi saya akan mengajak sharing Bapak Ibu semua tentang sebuah tema, judulnya membangun budaya organisasi. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu semua yang masih dalam proses bergabung. Ya, di Google Meet memang belum banyak ini yang bergabung, tidak jadi masalah saya kira. Insya Allah kita akan mulai sekitar 2 menit lagi, berapapun peserta yang bergabung melalui saluran Google Meet. Saya kira tidak jadi masalah, kita akan tetap jalan. Selamat datang Pak Srianto dari Solo ini, Masya Allah. Masih ada kurang lebih sekitar 3 menitan lagi, 2 menit lagi ya, kita akan mulai jam 8 lebih. Dan diskusi kita sebetulnya tidak terlalu formal-formal banget. Artinya kita bisa sharing, bisa berdiskusi, bisa bertanya kapanpun. Pak Srianto dan yang lain mungkin bisa kasih komentar terlebih dahulu mengenai suara saya, apakah sudah bisa didengar dengan jelas. Silahkan berikan komentar, boleh langsung melalui chat juga bisa. Suara terdengar jelas dari Solo, Pak. Bagus dari pusat kota ini. Ya. Terima kasih. Halo? Adrian. Pak Agus Sugiarto dari Tasikmalaya. Alhamdulillah suaranya jelas ya. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan feedback. Dan Bapak Ibu semua di Google Meet maupun di live streaming YouTube, sebentar lagi kita akan segera memulai. Tema ini sebetulnya mungkin tema yang sering kali kita anggap antara penting dan tidak penting ya. Ya, buktinya tidak semua perusahaan ataupun organisasi memiliki budaya perusahaan. Padahal sebetulnya kalau kita pahami bersama bahwa budaya ini justru yang akan menjadikan perusahaan kita atau organisasi di mana kita bernaung itu memiliki ciri khas atau karakteristik. Dan ini yang menjadi pembeda antara budaya atau organisasi yang satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Bopo Srianto nih ya, dari Solo. Oke, bismillah kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama dan yang utama tentu saja kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita semua bisa ikut bergabung di free webinar yang diselenggarakan oleh Subpersonality Institute. Memang di sini saya tidak ditemani oleh moderator karena memang targetnya ya pengen ada sebuah diskusi yang mengawali kembali ya, sebuah diskusi sharing tentang keorganisasian dan sumber daya manusia. Mungkin di pekan-pekan berikutnya akan kita coba yang lebih formal dan ini juga sekaligus sebagai siaran percobaan saya untuk memulai kembali
sharing yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat rutin diselenggarakan, tetapi karena beberapa kendala, terutama waktu dan kesempatan, sehingga baru kita mulai lagi hari ini. Bapak Ibu semua, untuk mengawali tema kita kali ini, pertemuan kita kali ini, saya mengangkat sebuah tema judulnya Membangun Budaya Organisasi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam budaya organisasi, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan dulu bahwa sebuah organisasi besar itu disokong oleh sebuah fondasi yang besar. Fondasi yang besar inilah yang menentukan bagaimana kualitas dan kemegahan bangunan yang ada di atasnya. Jadi kalau kita melihat sebuah bangunan yang megah, yang tinggi, yang menjulang ke langit, tentu saja akan berbeda fondasinya dengan gedung yang mungkin hanya 1 atau 2 lantai, yang mungkin biasa-biasa saja. Artinya apa? Bahwa semakin tinggi sebuah gedung yang ingin dibangun, maka harus semakin kuat dan semakin kokoh pula fondasi yang dibenamkan ke dalam tanah. Meskipun sebetulnya fondasi itu tidak terlihat, tetapi dia cukup kuat untuk menopang bangunan yang berdiri kokoh di atasnya. Nah, kalau kita ibaratkan bahwa bangunan yang kokoh tinggi menjulang ke langit itu harus dibarengi dengan fondasi yang kuat, maka begitu pula dengan organisasi kita. Jadi kalau kita memiliki sebuah organisasi, apakah itu organisasi tersebut adalah organisasi semacam perusahaan, atau bahkan mungkin organisasi sosial, atau bahasa yang lainnya adalah organisasi nirlaba, maka besar atau kecilnya bangunan yang akan kita hendak bangun di masa yang akan datang atau dalam kurun periode tertentu, itu pastilah harus berdiri di atas sebuah fondasi perusahaan yang sangat kokoh, yang sangat menghujam ke dalam tanah, sehingga sebesar apapun pilar bangunan yang akan didirikan di atasnya, atau sebesar apapun visi organisasi yang ingin kita bangun di atasnya, itu sangat memungkinkan untuk bertahan. Artinya ya akan kuat gitu. Nah, berbeda ketika misalnya organisasi itu ya kecil, artinya kita tidak punya keinginan untuk membesarkan organisasi, maka sebenarnya tidak perlu kita membutuhkan fondasi yang kokoh, yang berat, yang besar. Namun meskipun demikian, tentu saja kalau kita berbicara tentang organisasi, tadi saya sampaikan organisasi itu bisa organisasi bisnis ataupun organisasi nirlaba. Kalau kita menginginkan organisasi itu besar, dan tentu saja ini adalah keinginan banyak orang begitu ya, maka sudah dipastikan kita seharusnya memiliki organisasi yang punya fondasi yang kokoh. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian dimaksud oleh fondasi itu? Saya biasanya ketika melakukan sebuah program-program pendampingan ke perusahaan-perusahaan yang saya dampingi, saya selalu bertanya begini, apa alasan keberadaan organisasi itu? Atau seringkali saya sebutkan dengan istilah the reason for being. Atau bisa juga mungkin disebut dengan purpose, atau mungkin bahasa lainnya adalah misi. Jadi tidak mungkin kita itu mendirikan sebuah bangunan atau menciptakan sesuatu tanpa ada misi kenapa perusahaan itu didirikan. Seringkali misalnya ada sebuah sekolah atau yayasan pendidikan, bisa jadi awal mula membangunnya itu karena ada sebuah alasan, baik dari para pendirinya, mungkin misalnya kalau kita organisasi nirlaba semacam yayasan pendidikan sekolah, mungkin bisa jadi kita melihat di sana ada banyak anak yatim yang sebetulnya sekolah, kaum marginal, orang miskin yang kemudian mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Maka kemudian setelah itu kita tergerak untuk membangun sebuah organisasi pendidikan atau yayasan pendidikan. Maka inilah yang kita sebut sebagai reason for being. Atau bisa jadi mungkin kalau Anda memiliki organisasi semacam organisasi bisnis,
meskipun katakanlah organisasi bisnis itu sangat lekat dengan tujuan bisnis dalam arti mencari pendapatan atau mencari laba, tetapi seringkali justru bisnis-bisnis yang didirikan itu berawal kepada keprihatinan seorang pemilik bisnis akan yang terjadi atau fenomena yang muncul di masyarakat. Ambil contoh misalkan yang terdekat dengan kita, ya, misalnya Gojek. Gojek itu didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dia ketika mendirikan sebuah perusahaan Gojek itu tidak serta-merta berpikir tentang masalah bisnis semata, tapi dia melihat di situ bahwa fenomena kemacetan di Jakarta atau di kota besar di satu sisi yang membuat orang untuk sulit bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, karena macet itu. Sementara di sisi yang lain juga ada para pengendara atau para ojek pangkalan yang juga mereka tidak mendapatkan akses kepada customer. Nah, dari dua peluang ini atau melihat dari dua masalah ini, kemudian Nadiem dan timnya yang mungkin waktu itu masih dijalankan, jadi punya ide kalau seandainya misalkan mereka itu bisa dipertemukan, maka akan sangat mudah. Artinya Abang Gojek tahu di mana orang-orang yang sedang membutuhkannya dia, dan yang membutuhkan pun tahu cara menghubungi Abang Ojek ini. Maka disitulah kemudian dia melihat ada sebuah solusi, yakni dengan cara apa? Memberikan handphone kepada para ojek pangkalan itu dan memberikan nomor gitu ya, yang kemudian silahkan kalau mau butuh ke daerah ini ke nomor ini, kalau mau ke daerah itu ke nomor itu dan segala macam. Nah, disitulah mulai membuat aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya, sehingga saat ini kita mengenal Gojek. Dan menariknya adalah mungkin pada awal kita mendownload aplikasi Gojek, kita mungkin tidak menemukan iklan di situ. Artinya maksudnya tidak menemukan iklan itu kita secara sukarela mengunduh aplikasi tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena memang organisasi itu memberikan manfaat gitu ya. Nah, ini reason for being inilah yang kemudian justru membuat sebuah perusahaan itu bisa bertumbuh berkembang. Reason for being, purpose atau tujuan atau misi di dalam perusahaan itu. Nah, ini menjadi pondasi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di samping dari pondasi misi yang jelas atau purpose itu, ada satu pondasi lagi yang justru ini menjadi salah satu kekuatan dalam membangun bisnis, yakni corporate value dan corporate culture atau nilai dan budaya organisasi. Nah, nilai dan budaya organisasi inilah yang apa itu nilai dan budaya organisasi dan kemudian bagaimana cara kita membangunnya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebuah organisasi yang kuat ya itu harus memiliki pondasi yang kuat, dan pondasi itu satu adalah alasan keberadaannya, dan yang kedua adalah nilai-nilai dan budaya yang dibangun di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian kalau kemudian katakanlah pondasi itu kuat, maka bangunan sebesar apapun pilar-pilar yang dibangun di dalam organisasi itu akan bisa kokoh berdiri dan tidak mudah dihancurkan oleh kondisi apapun. Ya, nah kalau kita bicara pilar ya bicara pilar finansial, pilar customer, pilar operasional, pilar SDM, itu semuanya adalah pilar-pilar yang membangun perusahaan. Kalau semua pilar-pilar itu berdiri di atas sebuah pondasi yang kokoh, maka sebesar apapun pilar itu, setinggi apapun pilar-pilar pembentuk perusahaan atau organisasi itu, maka dia akan tetap kuat berdiri. Nah, sebaliknya ketika katakanlah pondasinya dalam bentuk tadi filosofi perusahaannya, yakni corporate alasan keberadaan dan nilai budaya organisasi itu tidak terbangun, maka semakin besar pilar-pilar organisasi atau ketika organisasi itu semakin membesar, maka akan sangat mudah runtuh. Nah, oleh karena itulah kenapa budaya organisasi ini kita bahas di pertemuan perdana ini supaya nanti kita sama-sama memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai menyiapkan sebuah slide. Saya berharap nanti slide ini saya butuh feedback apakah slide ini cukup bisa dilihat
jelas oleh Anda atau tidak? Oke. Mohon berikan konfirmasi Bapak Ibu, apakah jelas? Oke. Baik. Oke, saya akan lanjutkan ke slide. Saya memang tidak menyiapkan secara slide yang cukup bagus, ya, karena mungkin tadi tidak sempat untuk menyiapkan slide-nya. Cuman mungkin mudah-mudahan dengan slide hitam putih ini cukup memberikan penjelasan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang akan kita bahas tentang budaya ada 3 ya. Pertama, apakah budaya organisasi? Dan yang kedua, kapan dan bagaimana budaya itu terbentuk? Dan yang ketiga, mengapa harus ada budaya? Kita mulai dari yang pertama tentang apakah budaya. Saya ambil dari pendapatnya Jack Duncan dalam sebuah buku Organizational Culture, Getting a Fix on an Elusive Concept, Academy of Management Executive tahun 1989. Jadi saya baca kurang lebih terjemahannya, budaya adalah satu set nilai penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian dan cara berpikir yang dipertemukan oleh para anggota organisasi dan diterima oleh anggota baru seutuhnya. Ini kita akan coba perjelas dengan penjelasan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sederhanakan, saya mungkin bahasa sederhananya adalah beginilah cara dan kebiasaan kami dalam bekerja. Bicara tentang cara dan kebiasaan kita bekerja. Jadi setiap orang yang bergabung dalam sebuah organisasi sebetulnya membawa kebiasaan-kebiasaan sendiri. Ya, misalnya yang sederhana adalah kebiasaan-kebiasaan individu. Ya, ketika bagaimana dia keluar masuk rumah, bagaimana dia masuk ke kamar mandi, bagaimana dia menutup pintu, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini cenderung akan terbawa ke dalam sebuah organisasi. Nah, ketika sebuah organisasi tidak memberikan batasan atau memberikan rule aturan tentang bagaimana cara berperilaku atau standar-standar berperilaku itu, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan saling berpengaruh satu dengan yang lain antara manusia-manusia yang ada organisasi di dalam organisasi itu, sehingga nanti akan membentuk sebuah kebiasaan yang sama. Karena kecenderungan ketika orang itu bergabung dalam sebuah kelompok organisasi dan mereka beraktivitas bersama-sama, maka lambat laun mereka akan terbentuk sebuah kebiasaan yang sama di dalam organisasi itu. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya itu alamiah. Ya, kalau seorang suami dengan istri pada awal mereka berkeluarga, tentu saja akan membawa kebaikan dari rumah orang tua mereka. Nah, ketika mereka membangun rumah tangga, maka mereka itu akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan, termasuk apa yang mereka lakukan di pagi hari hingga akhirnya mereka pergi ke tempat tidur. Nah, cara dan kebiasaan inilah yang kemudian membentuk sebuah kebiasaan komunal yang itulah kemudian disebut sebagai kultur atau budaya kerja. Nah, artinya bahwa budaya kerja ini dengan atau tidak disengaja itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian cara dan kebiasaan itu adalah cara dan kebiasaan yang positif atau cara dan kebiasaan yang negatif. Nah, seringkali ketika sesuatu cara dan kebiasaan ini tidak didesain atau tidak dibangun, maka yang muncul adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kalau sudah ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, 1, 2, 3, 5, bahkan mungkin puluhan tahun, maka uniknya ini menjadi kita baru sadar bahwa mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk, katakanlah tidak disiplin, kemudian menunda pekerjaan, kemudian mungkin santai, kemudian tata kelola organisasi yang mungkin asal jadi. Kalau kita bicara tentang masalah melayani, yang asal dilayani.
Nah, ini justru akan berakibat fatal. Kenapa begitu? Karena memang menjadi sulit untuk dibangun. Dan ketika ada karyawan baru yang katakanlah mungkin atau tim baru yang bergabung ke dalam organisasi itu, meskipun katakanlah dia orang baik, maka kecenderungan dia akan terkontaminasi dengan budaya itu. Begitu ya. Nah, ini yang menarik dan sehingga mau tidak mau justru membangun budaya organisasi itu menjadi sebuah keharusan. Nah, karena memang ketika kita tadi saya ulangi lagi, ketika sebuah organisasi tidak dibangun secara sengaja budayanya, maka dia akan membentuk cara kebiasaan yang tumbuh secara alamiah dan seringkali uh, tumbuh ya seperti ilalang, seperti rumput liar yang itu justru malah tidak elok atau tidak enak dilihat atau dirasakan gitu. Nah, itu kurang lebih mungkin terkait dengan budaya sehingga muncul yang namanya identitas perusahaan, ya, identitas perusahaan sehingga orang akan menilai bagaimana perusahaan itu mata konsumen, kemudian stakeholder, shareholder, bahkan mungkin masyarakat sekitar akan melihat karakteristik perusahaan itu. Nah, tentang kenapa begitu, ada budaya baik dan ada budaya buruk karena memang di situ ada orang-orang yang mungkin memiliki karakteristik atau perilaku-perilaku yang dominan. Jadi yang dominan itulah yang akan kuat dan kemudian menjadi ya hukum alam terjadi, siapa yang kuat dia yang bertahan dan dialah yang menjadi pemenangnya. Nah, maka karena budaya ini nanti akan menunjukkan sebuah identitas perusahaan dan nanti juga akan menular menjadi identitas insan perusahaan dan kemudian dia otomatis akan memilah, artinya memilah itu mereka yang cocok dan nyaman dengan perusahaan budaya itu akan kemudian komitmen dan bertahan di situ. Sebaliknya mereka yang tidak cocok dengan budaya itu, mereka tidak akan punya komitmen dan akhirnya lepas begitu saja. Nah, bahayanya tadi ketika katakanlah budaya itu adalah budaya yang buruk, maka justru budaya yang buruk itu justru akan menjadi magnet bagi orang-orang yang berperilaku buruk bergabung dengan perusahaan kita. Nah, sebaliknya mereka yang punya nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, karena merasa lingkungan kerjanya tidak cukup mensupport sifat dan karakteristik positifnya itu, kemudian dia ya mundur alon-alon, artinya mereka keluar dengan secara perlahan. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang buruk di organisasi. Nah, pada saat inilah kemudian kita akan kesulitan Bapak Ibu untuk membalik, men-shifting, menggeser budaya-budaya lama dengan budaya-budaya baru. Nah, dari situ apa yang mesti kita lakukan? Ya mau tidak mau sebetulnya sejak awal, sejak dini harusnya Anda, kita para business owner yang mulai membuat sebuah standarisasi tentang bagaimana seharusnya orang-orang berperilaku di dalam keluarga organisasi kita. Nah, standar perilaku inilah yang kemudian kita buat menjadi sebuah corporate value atau nilai-nilai perusahaan dan corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, secara sederhana begini. Jadi kita mengenal yang namanya Pancasila. Kita adalah negara yang mengandung norma-norma dan nilai-nilai kesusilaan atau Pancasila atau 5 sila atau nilai 5 nilai. Nilai ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ini yang disebut sebagai budaya atau nilai bangsa Indonesia yang didirikan oleh para founding father. Jadi ketuhanan, adab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kemudian kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, 5 ini disebut dengan nilai
di dalam organisasi, Bapak Ibu. Artinya apa yang maksud dengan nilai? Nilai itu adalah eh, tata norma atau sifat-sifat, karena bicara nilai adalah sifat, ya. Sifat itu berarti biasanya dibentuk dalam bentuk kata sifat, misalkan kerakyatan, keadilan, ketuhanan, persatuan, itu kemanusiaan, itu semuanya adalah sifat-sifat. Nah, nilai ini adalah sifat-sifat yang dianggap ketika sifat itu atau standar sifat itu adalah standar yang dianggap tinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, Bapak Ibu semua harus bisa membangun. Saya ingin orang-orang itu memiliki sifat karakteristik yang seperti apa di dalam organisasi kita. Nah, biasanya kita berbicara nilai itu ya artinya kalau kita bicara sifat-sifat atau nilai-nilai universal ya banyak. Ya bisa jadi puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tetapi di antara ribuan, ratusan, puluhan itu, pilih mana yang menurut kita anggap penting di dalam organisasi kita. Dan biasanya itu masuk ke dalam nilai-nilai kita sebagai business owner atau kita sebagai para pendiri dari organisasi itu. Datangnya dari kita. Nah, datangnya dari kita itu bisa dari mana? Ya bisa jadi mungkin tata nilai yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Misalnya kejujuran, ya, misalkan pengorbanan, bisa jadi mungkin keadilan, harus adil dan segala macam. Nah, tata nilai inilah yang kemudian kalau kita anggap bahwa ini sangat bernilai, melebihi apapun di dalam kehidupan di dunia ini, dan setiap orang harus memiliki standar nilai yang sama dengan apa yang kita yakini, maka itulah yang kita jadikan sebagai budaya organisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita adalah seorang business owner yang mendirikan perusahaan secara mandiri, maka kita bisa membangun nilai perusahaan itu secara mandiri. Tapi ketika organisasi itu dibangun bersama-sama, maka sebetulnya nilai perusahaan itu juga harus dibangun bersama-sama dengan mereka para founding father atau pendiri dari organisasi itu. Nah, dari nilai-nilai yang dibuat itu, Bapak Ibu semua, mungkin ada 3, ada 4, ada 5, mungkin 7. Tapi saran saya tidak harus terlalu banyak, karena ini adalah nilai-nilai unggul atau nilai-nilai dasar yang ingin kita perjuangkan, dan itu akan menjadi sebuah identitas, karakteristik, ciri khas, yang itu akan menjadi standar kita dalam bekerja, ya. Maka ya tidak harus banyak, cukup misalkan 3, 4, 5, 7, kalau 10 menurut saya mungkin terlalu banyak. Kenapa? Ya kalau terlalu banyak nanti susah juga untuk menghafalnya. Kalau susah untuk dihafalnya, boro-boro dipraktekan gitu ya. Dihafal aja susah, apalagi dipraktekan. Jadi kita buat value yang semacam itu. Ini yang kita sebut sebagai value. Nah, terus apa yang maksud dengan corporate culture? Kalau corporate value adalah nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, sebetulnya turunan dari value ini itu menjadi perbuatan-perbuatan atau cara kerja atau pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau kita mengenal dalam konsep negara itu ada Pancasila dan di dalamnya ada butir-butir Pancasila, maka butir-butir Pancasila itu adalah contoh perilaku atau budayanya, gitu. Jadi kalau kita bicara corporate value atau corporate culture, sebetulnya adalah turunan dari nilai-nilai perusahaan itu. Sama seperti ketika kita mengenal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka di situ ada butir-butir dari sila pertama dengan banyak contoh aktivitas, gitu. Nah, contoh aktivitas itu kan perilaku-perilaku langsung, contoh-contoh aktivitas, contoh-contoh sikap perilaku yang menunjukkan sifat ketuhanan. Nah, inilah yang disebut sebagai budaya organisasi atau corporate culture. Meskipun dalam sebuah perusahaan seringkali memang bicara value dengan budaya ini dianggap sama. Ya, karena pada prinsipnya sebenarnya ujung-ujungnya sama, hanya bedanya kalau corporate value nilai-nilai sifatnya. Nah, kemudian kalau culture adalah contoh perilaku yang menunjukkan sifat itu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua mungkin bisa cukup memahami. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara kita membuat sebuah corporate value, ya, itu berangkat dari kita ingin membangun sebuah organisasi yang besar,
dan organisasi yang besar harus berdiri di atas sebuah fondasi yang kuat, yakni alasan keberadaan atau alasan kenapa organisasi itu dibangun. Kemudian setelah itu kita membutuhkan seperangkat tata nilai yang ingin dibangun di situ yang kita sebut dengan corporate value. Baru setelah itu kita bangun pilar-pilar bisnis, termasuk di dalamnya adalah visi organisasi. Ya, visi organisasi ini adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam kurun waktu tertentu. Katakanlah misalkan 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun. Gitu. Oke, jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini tentang bagaimana cara kita menyusun sebuah value. Nah, kalau Bapak Ibu semua misalkan katakanlah sudah terlanjur menjalankan sebuah organisasi tanpa ada sebuah value, kalaupun toh ada value biasanya mungkin hanya nilai-nilai yang saja ya copy paste dari perusahaan-perusahaan yang lain yang itu belum tentu mungkin kita cukup pahami. Sebetulnya ada sebuah tools yang menarik Bapak Ibu semua, tools yang saya kira mungkin cukup populer ya untuk menganalisa budaya. Ada namanya Organization Culture Assessment Instrument atau ini disingkat OCAI. Jadi OCAI ini sebetulnya adalah sebuah menganalisa sebetulnya kita tuh ingin membangun karakteristik pola kerja yang seperti apa di organisasi itu. Nah, OCAI ini bisa membantu Anda dan tim Anda menyusun sebuah tim nilai tata nilai di dalam sebuah perusahaan. Meskipun sebenarnya kita tidak harus mengikuti OCAI ini, tetapi paling tidak mungkin OCAI ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah budaya di dalam organisasi kita. Nah, ya, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya berikan dulu deh kesempatan, silakan kalau Bapak Ibu semua mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya terkait dengan apa namanya tentang bagaimana corporate value dan corporate culture ini, silakan bisa diketikkan atau bahkan mungkin nanti langsung bertanya juga boleh ya. Saya akan sangat berkenan sekali untuk bisa menjawab pertanyaan semampu yang bisa saya jawab Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya akan coba tunjukkan tools OCAI-nya. Jadi saya punya tools OCAI dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu semua boleh mengcopy ya, daftar pertanyaan tersebut ada dalam bentuk Word dan dalam bentuk Excel. Oke, cuman mungkin ini harusnya memang tadi di awal dilakukan assessment dulu, tapi tidak jadi masalah. Saya akan coba tunjukkan seperti apa sih sebetulnya toolsnya itu. Sebentar, saya akan siapkan dulu toolsnya. Di OCAI itu alat ya, kuesioner. Nanti kita bisa mengerjakan kuesioner ini. Mungkin tidak harus sekarang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kuesioner begini, ini biasanya saya berikan kepada ketika ada sebuah sesi pendampingan bisnis yang salah satunya adalah menyusun budaya perusahaan. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mengisi kolom-kolom mana yang jadi setiap pertanyaan dibagi ke dalam 4 alternatif A, B, C, D. Kemudian dari setiap alternatif itu diberikan nilai yang jumlahnya ditotalkan menjadi 100. Contoh ya, misalkan ada pertanyaan nomor 1 tentang karakteristik dominan. Organisasi Anda maksudnya merupakan tempat pribadi seperti keluarga besar dan orang-orangnya saling berbagi satu sama lain. Satu. Yang kedua atau B, organisasi ini merupakan tempat yang sangat dinamis dan entrepreneurial. Artinya berarti para pekerja keras gitu ya. Setiap anggota organisasi mau dan berani mengambil resiko. Artinya mengambil tanggung jawab. Yang ketiga atau C, organisasi ini sangat berorientasi pada hasil. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan setiap anggota organisasi sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil.
Yang C. Yang kemudian yang D, yang keempat, organisasi ini merupakan tempat yang sangat terkontrol dan terstruktur, terdapat prosedur formal untuk mengendalikan apa yang orang kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dari A, B, C, D ini dari sisi karakteristik dominan, tentu saja kita menginginkan 4 karakter dominan ini muncul dalam organisasi kita. Tetapi saya yakin dari keempat-empat ini ada kecenderungan atau ada kecondongan Anda dan tim Anda inginnya yang mana? Apakah masuk A, B, C, D? Ya. Kemudian berikanlah di situ berapa yang ini akan menunjukkan total skornya jadi 100 gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan nanti Anda bisa mengisi di sini. Ada kurang lebih ada beberapa poin. Satu terkait dengan karakteristik dominan. Ini berarti karakteristik dominan yang kaitannya dengan perilaku-perilaku insan atau manusia di dalam organisasi kita ingin yang seperti apa? Berasa keluarga, semuanya adalah pengambil resiko, semuanya adalah orang-orang yang fokus kepada pekerjaan dan berkompetisi, atau Anda ingin yang semuanya bekerja dengan standar prosedur yang formal. Nah, ini nanti disebutkan di sini. Saat ini seperti apa, yang diharapkan seperti apa. Kemudian yang kedua dari sisi kepemimpinan. Anda ingin bagaimana konteks kepemimpinan dalam organisasi kita. Apakah pemimpin sebagai mentor, pemimpin sebagai wirausahawan yang inovatif dan berani mengambil risiko, pemimpin orang-orang yang agresif yang fokus kepada hasil, atau pemimpin yang berperan sebagai koordinator yang memelihara proses sehingga efisien. Nah, ini juga ini dari sisi kepemimpinan. Dari sisi manajemen personal, ya tentang bagaimana memanage SDM di dalam organisasi kita. Ini manajemen personal. Saya mungkin tidak perlu harus bacakan secara detail. Yang selanjutnya, apa yang menjadi perekat organisasi? Perekat organisasi ini apa? Apakah karena kesetiaan dan kepercayaan bersama? Apakah karena komitmen pada inovasi? Apakah karena prestasi dan pencapaian tujuan? Ya, memang di C ini bicaranya kompetisi dan pencapaian tujuan, selalu berorientasi kepada hasil, atau yang berinteraksi kepada sebuah proses yang D ini. Nah, ini perekat organisasi sehingga membuat kita itu menjadi kompak gitu. Kemudian strategi yang kelima, strategi yang ditekankan apakah strategi mengembangkan SDM, menemukan sumber daya baru, atau pada ketahanan dan stabilitas efisiensi atau kontrol. Ini strateginya. Kemudian kriteria keberhasilan. Maaf, ini satu. Keberhasilan. Nah, ini apa yang dikatakan berhasil? Apakah ketika SDM-nya berkembang? Apakah ketika ada produk atau jasa baru? Ataukah kita bisa memenangkan sebuah kompetisi? Ataukah kita bisa mengefisiensikan faktor-faktor produksi? Nah, dari situlah nanti sama Ibu diisi poin-poinnya. Nah, nanti setiap A dijumlahkan, B dijumlahkan, C dijumlahkan, D dijumlahkan. Mana yang paling dominan, maka itulah sebetulnya kultur yang sedang dibangun oleh Bapak Ibu sekalian. Kultur yang berfokus pada pengembangan SDM, kultur yang berfokus kepada inovasi, kultur yang berfokus kepada kompetisi, atau kultur yang berfokus kepada efisiensi. Nah, dari situ sebetulnya baru kita bisa mendefinisikan atau memahami seperti apa budaya organisasi yang akan dibangun. Maka dari situ kita bisa menentukan poin-poin penting yang dengan poin-poin itu bisa mengarah kepada kultur yang ingin dibangun oleh Bapak Ibu semua dalam organisasi masing-masing. Oke, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mendesain sebuah kultur dengan pendekatan OCAI. Jadi kita pahami dulu keinginan perusahaan itu dibawa kemana. Anda boleh diskusi dengan tim Anda kalau memang katakanlah Anda cukup percaya dengan tim Anda untuk sama-sama membangun tim. Tapi kalau organisasi ini ingin dibangun berdasarkan karakteristik pribadi, maka Anda boleh menentukan sendiri dan kemudian menularkan kultur ini kepada anggota tim organisasi Anda. Oke, kemudian saya kembali lagi Bapak Ibu ke slide presentasi yang tadi ya. Oke,
Sebelum saya jawab pertanyaan, mungkin saya coba selesaikan terlebih dahulu beberapa slide lagi, Bapak Ibu, mohon izin. Oke, nah ini jadi kita bisa menganalisa budaya dengan OCHAI sebagai landasan awal atau instrumen yang bisa pakai untuk menetapkan nilai dan budaya perusahaan dalam organisasi kita. Nah kemudian, nah ini, jadi kalau kita susun, ada yang namanya di istilahnya ABCD itu A, kalau banyak dominan di A-nya itu adalah organisasi yang clan culture. Apa itu clan culture? Adalah budaya organisasi yang ditekankan kepada keakraban dan ikatan emosi antar manusia. Ya, untuk saling berbagi. Sehingga organisasi itu menjadi organisasi yang layak, yang nyaman, seperti selayaknya keluarga yang saling menaungi satu dengan yang lain. Artinya memang kita sangat fokus kepada mengembangkan SDM, membangun keakraban, membangun komunikasi, membangun kenyamanan antar sesama orang. Ini tidak salah. Oh ya, berbicara tentang masalah mana A, B, C, D itu ya sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini hanya tentang pilihan-pilihan saja. Gitu ya, clan culture itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang istilahnya adhocracy culture. Nah, kultur ini sangat dinamis, punya jiwa semangat entrepreneurship, kreativitas, inovasi, kemajuan. Ya, kita akan sangat fokus kepada inovasi dan tentu saja resikonya berarti kita harus berani mengambil resiko karena setiap kemajuan yang diharapkan, perbaruan, inovasi itu pasti ada sebuah resiko-resiko yang harus kita ambil. Ini kita sebut sebagai adhocracy culture. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ada yang namanya market culture. Apa market culture? Kultur ini beroperasi pada mekanisme ekonomi pasar, melakukan transaksi-transaksi yang ditujukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, di sini memang kita bicarain tentang masalah fokus kepada hasil, kepada penjualan, kepada pencapaian tertentu, kepada penghargaan. Ini juga tidak salah ketika kita membangun sebuah budaya kompetisi yang mengharuskan setiap orang menghasilkan hasil-hasil karya yang unggul. Atau hierarki culture. Nah, kultur ini sangat formal, teratur, di mana setiap aktivitas semua lini manajemen punya sebuah aturan main yang jelas sesuai dengan apa yang dikehendaki organisasi. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, semua organisasi pada prinsipnya apakah mereka membuat sebuah standar nilai perusahaan atau tidak, pasti sebetulnya ada harapan-harapan di antara 4 tipe budaya organisasi ini. Hanya saja kadang-kadang mungkin sebetulnya kita tuh ingin membangun organisasi yang macam apa? Apakah yang berasal sebagai sebuah keluarga? Apakah di situ kita hanya ingin membangun organisasi seperti sebuah yang terus-menerus membangun sebuah inovasi atau yang ingin menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif ya, atau yang ingin sesuai dengan yang keteraturan. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita bisa lihat misalkan Apple ini kayaknya bicaranya tentang apa ya? Ya mungkin bisa jadi inovasi, kan gitu ya. Artinya kita akan sangat mudah memahami kultur budaya organisasi hanya dengan mengamati dari 4 sudut pandang ini. Nah, dari situ kemudian nanti diturunkan menjadi poin-poin tata nilainya Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya kira mungkin itu ya pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita menyusun budaya organisasi. Saya berharap nanti mungkin kita akan bisa diskusi lebih jauh lagi terkait dengan budaya ini. Mudah-mudahan ada yang sudah bertanya ini. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Fauzia Yunisa. Ini Ibu apa Mbak ya? Izin bertanya Kang, untuk menerapkan budaya organisasi ini pakai pendekatan kultural atau ada semacam aturan untuk mengaturnya. Kadang ada anggota tim yang karakternya lumayan kuat dan mempengaruhi atmosfer di lingkungan kerja, walaupun jumlahnya cuma sedikit. Oke, ini menarik ya. Jadi tadi pada awalnya saya sampaikan, ketika kita itu tidak membuat menetapkan sebuah nilai dan budaya perusahaan, maka yang kuat yang akan mendominasi dan kemudian dia akan membangun sebuah kekuatan nilai yang akan mengatur tata nilai di dalam organisasi itu. Sehingga yang lemah-lemah ini akan ikut cara dia atau kemudian dia terpental dan mungkin pergi dari organisasi kita. Nah, maka mau tidak mau memang tadi
Mbak Forzia, Yunisa, mau nggak mau memang kita harus bangun organisasi ini, baik oleh diri kekuatan tangan kita sebagai seorang pemimpin atau business owner-nya, atau bahkan mungkin kita ingin bangun bersama-sama dengan tim inti Anda gitu. Nah, kemudian bagaimana pendekatannya? Ya, tentu saja karena ini adalah tata nilai, maka sebetulnya pendekatannya adalah pendekatan kultural atau pendekatan informal. Ya, pendekatan informal artinya pendekatan informal itu ya memang menjadi kita yang dominan menunjukkan ya cara kerja yang benar pada tim kita. Nah, kalau kita baru membangun organisasi, ini mudah karena kita coba saja dengan membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan. Misalnya katakanlah kita biasa disiplin, kita menunjukkan katakanlah misalkan munculkan sebuah integritas, profesionalisme, ketepatan dalam waktu. Nah, ini harus dibangun. Tetapi ketika misalnya katakanlah kita sudah terlampau lama membangun organisasi tanpa ada acuan sistem yang ada acuan perusahaan yang ditetapkan, maka mau nggak mau ya pendekatannya menjadi pendekatan struktural. Artinya dibuat sebuah komitmen bersama, kemudian kita mulai dengan sebuah misalnya dengan membuat nilai, misalkan ada nilai atau 5 budaya organisasi. Awalnya dihafalkan dengan makna-maknanya, kemudian kita buat turunannya dalam bentuk contoh-contoh kebiasaan, perilaku yang harus dilakukan. Ya, itu nanti lama-kelamaan pada awalnya mungkin akan dianggap aneh ya, tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Aneh itu kenapa? Ya karena memang mereka tidak terbiasa. Misalkan, oke, kita setiap pagi, yuk kita biasakan untuk berdoa bersama. Yuk kita biasakan untuk memberikan senyuman kepada teman kita. Yuk biasakan untuk mengucapkan salam. Misalnya begitu. Ya, atau misalkan budaya 5S itu. Nah, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu misalkan contoh budaya 5S. Nah, tetapi bagaimana caranya? Ya harus dimulai dibiasakan. Setiap ketemu dengan teman kita, awalnya harus dilakukan dengan salaman, senyum, mendoakan, nah gitu ya. Termasuk ketika pulang tidak boleh langsung pulang kecuali harus menjabat tangan seluruh teman kita. Nah, awalnya akan aneh, biasa juga enggak kok gitu. Tapi ini lakukan saja, tetapi memang tadi harus dibangun dulu komitmennya. Artinya semua orang tuh harus memahami bahwa budaya ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Sehingga mereka punya komitmen untuk melakukan. Meskipun dalam batinnya ada sebuah penolakan, itu wajar karena itu di luar dari kebiasaan. Tetapi biarkan saja, awalnya kita adopsi saja. Adopsi itu ya lakukan meskipun agak berat. Tetapi nanti lama-kelamaan dari adoption ini akan menjadi transformation atau mentransformasi menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, ketika ada tim baru masuk ke dalam sebuah organisasi kita, mereka harusnya takjub dan mereka akan mudah untuk mengikuti apa yang sudah dibiasakan oleh para senior-seniornya. Begitu, Mbak atau Bu Forzia Yunisa, 50 menit saya berbicara di depan Bapak Ibu semua. Kalau memang diskusinya lancar, banyak yang bertanya, ya mungkin bisa sampai jam 10 ini. Tapi kalau misalkan tidak ada ya, saya kira tidak harus berpanjang lebar. Yang penting adalah Bapak Ibu semua, intinya Anda semua bisa cukup memahami tentang apa itu, bagaimana pentingnya sebuah budaya organisasi. Nah, yang terakhir mungkin ya, apa sih dampaknya ketika organisasi itu memiliki nilai budaya yang ditegakkan? Oke, Bapak Ibu, ini akan menjadi sebuah identitas. Ya, akan menjadi sebuah identitas ya. Jadi misalnya ya identitas itu kan harus ditunjukkan, harus terlihat gitu ya. Tidak ada ya, semuanya pada awalnya menjadi sebuah simbol. Berseragam, tersenyum, kemudian ada ritual-ritual tertentu di pagi hari. Atau ada ritual tertentu ketika katakanlah misalkan kita mencapai prestasi. Kalau tadi misalkan kita bicaranya budaya yang dibangun prestasi, maka setiap anggota tim mendapatkan sebuah prestasi, ya kemudian kita berikan pujian, kita rayakan. Nah, itu kalau kita tujuannya adalah
untuk membangun prestasi atau budaya kompetitif. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah kebersamaan, maka di situ mungkin kekeluargaan, saling membantu, tolong menolong, bekerja sama, itu bisa jadi dijadikan sebagai indikator-indikator nilai-nilai perusahaan. Oke, jadi begitu. Selamat datang Bu Rani di diskusi kita malam hari ini. Saya berharap ada yang mungkin bisa langsung berkomentar. Silakan kalau ada yang mungkin mau mau bersedekah suaranya untuk bisa memberikan komentar. Baik, sambil nunggu ada pertanyaan dari Pak Bopo Srianta. Pak Rian, mohon penjelasan hubungan antara budaya perusahaan dengan penilaian kinerja dan KPI. Oke, ini menarik ya. Kalau KPI itu bicaranya tentang performance, Pak. Hasil-hasil kerja biasanya. Ya, hasil-hasil kerjanya bagus, biasanya kan ditunjukkan dengan angka-angka tertentu. Ya, entah penjualan, entah prestasi akademik siswa, kalau guru, atau katakan misalkan capaian hasil tertentu yang itu biasanya dibuat dalam bentuk angka-angka. Nah, tetapi bedanya dengan penilaian kinerja. Jadi KPI itu instrumen dari penilaian kinerja. Termasuk di dalamnya adalah budaya kerja atau penerapan budaya kerja dari setiap individu terkait dengan organisasi. Ini juga bisa dijadikan sebagai penilaian kinerja. Karena penilaian kinerja yang biasa saya lakukan, menilai kinerja itu dari 3 atau 4 indikator. Indikator pertama adalah hasil kerja atau yang saya sebut dengan KPI tadi. Yang kedua adalah cara kerja. Nah, cara kerja ini bicaranya dengan attitude atau bagaimana dia menerapkan budaya kerja di dalam kehidupan atau dalam pekerjaannya sehari-hari. Yang ketiga bicara terkait dengan keterampilan dia atau kompetensi dia. Ini menjadi bagian atau instrumen dalam penilaian kerja. Nah, yang keempat, kalau dia katakanlah seorang pemimpin organisasi ditambah dengan kemampuan memimpin tim. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alat ukur penilaian kinerja. Jadi sudah cukup jelas ya Pak, kalau KPI bicara terkait dengan masalah hasil-hasil kerja, tapi kalau budaya kerja terkait dengan attitude, cara dia bekerja. Nah, kadang-kadang kita bilang begini, dia attitude-nya buruk. Buruk atau tidak itu indikatornya apa? Indikator akan budaya-budaya kerja nggak dalam organisasi. Jadi jangan sampai kemudian kita bilang attitude, tapi kita tidak punya kesepakatan tentang attitude atau cara kerja. Nah, attitude inilah sebetulnya yang disebut dengan budaya. Ya, kalau kita misalkan bilang budaya orang Indonesia itu seperti apa? Ya karena itu adalah attitude individu yang kemudian menjadi attitude keseluruhan orang dalam sebuah komunitas, maka menjadi sebuah budaya. Ya, kebiasaannya orang Jawa, kebiasaannya orang Sunda, kebiasaannya orang Medan dengan orang Padang misalkan. Ya, itu semuanya kan sebenarnya kan karakteristik yang unik yang kemudian menjadi sebuah karakter komunitas atau komunal itu. Begitu. Nah, kalau dilihat di konteksan di Indonesia ada karakteristik yang sama antara orang-orang Indonesia dari sejak Sabang sampai Merauke. Nah, apa yang sama itu? Ternyata mereka itu ya punya 5 karakteristik yang sama. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan selanjutnya gitu. Nah, maka ini yang harus kita bangun. Ya, jadi kalau mau jadi orang Indonesia, yang haruslah jadi seorang yang Pancasila, misalkan begitu. Maka kalau kamu ingin dianggap sebagai karyawan atau tim di dalam perusahaan kami, dalam organisasi kami, ya harus memiliki karakteristik dan perilaku yang sama dengan bagaimana orang atau umumnya dalam organisasi. Dan nanti tadi repotnya ketika kita tidak membuat sebuah standar budaya, Bapak Ibu, ya itulah nanti orang-orang yang dominan itulah yang kemudian akan membangun budaya. Persoalannya adalah ketika yang dominan itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak memiliki standar budaya yang positif, maka justru yang muncul adalah karakteristik negatif. Dan itu menjadi identitas perusahaan yang kalau keluar dinilai oleh orang, maka kita memiliki image atau brand image yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah kenapa pentingnya sebuah budaya dalam organisasi.
entah itu organisasi-organisasi bisnis, laba, atau organisasi-organisasi sosial atau organisasi nirlaba. Begitu Pak Bopo Strianta, Bu Porsia Yunisa, dan Bapak Ibu semua yang lain, Pak Agus Biarto, ini Pak Hasnil mungkin ya, Indonesia Organik, Bu Mulatin Bu Rani, dan Bu Titi Lestari yang ada di di Google Drive ini, Google Meet ini, dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada menyimak acara ini di YouTube. Bagi Bapak Ibu semua, Bu Rani yang mungkin hari ini agak terlambat sharekan juga link YouTube-nya. Mudah-mudahan mungkin bisa segera diakses setelah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 8.58, 2 menit sebelum jam 9. Sepertinya mungkin tidak ada diskusi lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, mengawali bagaimana membangun organisasi atau membangun budaya dalam organisasi. Bapak Ibu semua mungkin boleh nanti berdiskusi tentang bagaimana menyusun budaya organisasi, bisa melalui nomor saya 0821 3899 8889 ya, atau nomor yang satu lagi 0822 64888845. Nah, itu sudah saya tuliskan juga di chat Bapak Ibu, atau melalui grup ya. Ada beberapa member grup yang mungkin gabung di sini, ada dari grup HRM for Education, ada dari anggota grup dari Business Check Up 1 dan Business Check Up 2. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Sampai ketemu kembali di pekan depan insya Allah dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan bagi kita untuk sama-sama belajar. Sukses buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.